Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Prasetya Robani yang insya Allah saat ini akan melaksanakan tugas ekonometrika dengan judul VECM. Di sini juga nanti saya akan apa namanya memproyeksikan ya bagaimana cara kita menganalisa apa namanya data VCM. Jadi yang perlu kita ketahui pertama ini, jadi VCM itu apa sih? Sebenarnya VCM adalah uh, pengembangan dari VAR ya, Vector Autoregression, tapi khususnya digunakan jika variabel-variabel memiliki hubungan yang terkointegrasi seperti itu. Contoh, hubungan jangka panjang antar variabel seperti pada VAR, lalu juga koreksi terhadap deviasi dari hubungan jangka panjang, mungkin kita sebutnya dengan component error correction seperti itu. Lantas, kenapa kita menggunakan VHCM dan kenapa juga VHCM penting? Ini sebenarnya beberapa hal yang sudah sebelumnya saya cari tahu dari beberapa macam sumber ya, karena banyak variabel ekonomi sebenarnya yang tidak stasioner, yang saling mempengaruhi secara dinamis, memiliki hubungan jangka panjang yang stabil dan lain-lain seperti itu. Jadi jika langsung pakai VAR, data yang co-integrated, maka hasilnya bisa menyesatkan ya, atau mungkin spurious regression sebetulnya gitu, spurious regression ya. Disinilah makanya FICM menjadi penting karena akan memperbaiki masalah yang sebelumnya sudah saya sampaikan seperti itu, teman-teman. Kita langsung aja, sebenarnya VCM ini tidak terlalu simple, tidak terlalu simple, sorry, cukup simple ya teman-teman ya. Tapi sebelum saya share screen, mungkin saya akan off cam dulu biar nggak nge-lag ya. Mana tadi ya? Kok nggak ada? Bentar ya. Bentar ya teman-teman ya. Waduh, studionya malah hilang. Oke, di sini saya akan langsung aja share screen-nya teman-teman ya. Share screen. Ya, tadi juga saya sebenarnya sudah jelaskan terkait VHM itu apa, lalu kegunaannya juga apa. Jadi ini intinya VHM itu ya untuk menyempurnakan dari VAR gitu. Agar apa? Agar mungkin tadi beberapa hal yang sudah saya sebutkan, mengapa saya katakan bahwa itu penting seperti itu. Nah, eh, aduh, jadi sebenarnya sini satu lagi yang mau saya bahas bahwa yang namanya VCM itu memang gunanya untuk mengoreksi dinamika jangka pendek, sorry, hubungan jangka pendek dari beberapa variabel seperti itu. Nah, di sini sudah saya tuliskan rumusnya karena rumusnya cukup rumit seperti biasa saya tuliskan terlebih dahulu. Untuk di awal ini langsung kita run aja teman-teman untuk download package. Setelah ini kita langsung aja new dataset ya teman-teman, kita ambil data for dataset from Excel dan tadi saya udah download. Kita tinggal buka aja dari VCM. Di sini tadi namanya data ya teman-teman. Oke, namanya data udah teman-teman, tinggal kita import ya guys. Oke, sudah. Selanjutnya kita hapus dulu apa namanya periodnya ya teman-teman ya. Oke, tinggal lihatnya tes datanya seperti apa. Udah aman. Oke, udah aman ya teman-teman. Terus kita coba buka. Kita buat datanya menjadi time series ya guys. Udah, terus kita bisa lihat plotnya seperti apa ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan apa namanya melihat stasionaritas menggunakan tes augmented difficulty ya teman-teman. Pertama diimani dulu di level, kita bisa lihat di level imani itu ya p-value-nya 0,01 berarti sudah stasioner dan tidak perlu didiferensiasi lagi ke level sorry, diferensiasi ya teman-teman. Selanjutnya M1 kita akan cek. Nah, M1 juga ya teman-teman, di sini kita lihat bahwa dia sudah 0,01 p-value. Ini berarti sudah stasioner dan tidak perlu lagi didiferensiasi. Seperti itu.
Berarti Imani dan M1 stasioner di mana ya? Stasioner di level teman-teman. Selanjutnya kita akan menentukan lag optimal dari VAR-nya ya teman-teman di sini. VAR saya adalah lag max 10 ya. Tentukan lag optimal untuk VAR. Nah, ini bisa dilihat teman-teman seperti sama sebenarnya seperti VAR yang kemarin bahwa ininya satu ya teman-teman ya, ada dua. Nah, seperti itu. Jadi like-nya mungkin ini kalau misalkan coba saya ambil kesimpulan ada di dua ya teman-teman di sini. P sama dengan dua. Saja kita langsung lanjut aja. Selanjutnya kita akan menentukan model VAR dengan lag yang udah tadi saya sebutkan ya teman-teman ya. VAR soalnya di sini. VAR, VAR, data udah benar rumusnya. Tinggal kita run. Oke, udah ya teman-teman ya. Selanjutnya kita coba langsung aja kita tes ke melihat akar karakteristiknya. Oke, mungkin hasilnya 0,9, 0,5, 0,1, dan 0,01 ya teman-teman. Karena keempat akar kurang dari satu, maka model var yang ini kita bisa katakan sebagai stabil ya teman-teman. Karena semuanya kurang dari satu. Selanjutnya kita akan apa? Kita akan uji kointegrasi menggunakan Johansson test namanya. So, kita run aja. Oke, ini udah ya teman-teman ya. Nah, eh, di sini kita lihat dari R-nya 0. Nah, di sini ada 0, 28,09 lebih besar dari critical value 5%. Berarti kita bisa katakan sebagai menolak hard 0 yang harusnya ada satu kointegrasi ya teman-teman di sini. Kalau R kurang dari sama dengan satu, di sini 11,66 tesnya juga lebih besar dari critical value 5%, berarti sama teman-teman. Seharusnya ada setidaknya satu kointegrasi, lebih dari satu kointegrasi gitu ya teman-teman. Karena kalau misalkan lebih kecil nanti hanya ada satu kointegrasi seperti itu. Udah nggak ada yang perlu dibahas lagi teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung uh, nah di sini kita bisa langsung mengubah VECM menjadi VAR ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman, setelah kita langsung coba kointas, ya kita akan mengubah. Selanjutnya kita akan langsung lihat plotnya teman-teman setelah running beberapa. Return to see next plot. Nah, ini sudah ada plotnya ya, teman-teman. Sebenarnya ini sama seperti plot yang tadi VAR penjelasannya memang ada sedikit, enggak sedikit sebenarnya, lumayan banyak perbedaan. Dan di sini dilihat bahwa shocknya memang cenderung cukup dinamis ya teman-teman. Walaupun memang yang di bawah ini mendekati nol dan tidak memiliki lonjakan yang terlalu signifikan. Kalau yang di atas memang memiliki sedikit lonjakan yang cukup signifikan dan tidak begitu mendekati nol seperti itu teman-teman. Selanjutnya, nah ini yang terakhir teman-teman ya, berarti apa? Nah, ini sebenarnya sudah part terakhir ya teman-teman. Kita lihat bahwa grafik yang FFVD for Imani ini, variasi pada Lan Imani dijelaskan oleh lihat dari M1 ya. Karena di sini kita lihat bahwa dominasi dari M1-nya cukup besar dan
pengaruh imani terhadap M1 hampir tidak signifikan ya. Karena kita lihat di sini bahwa batang warna gelapnya sangat sedikit ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan yang di FFPD4 M1, kita bisa lihat bahwa M1 di sini menjelaskan tentang dirinya sendiri. Berbeda dengan yang imani. Imani harus dibantu jelaskan oleh M1, sedangkan di sini M1 dibantu dijelaskan oleh M1 sendiri. Sedangkan di sini imani uh, tidak berpengaruh signifikan dan tidak bisa menjelaskan M1 karena bisa dilihat bahwa hampir sama sekali tidak ada warna gelap di sini teman-teman, semuanya terang seperti itu. Mungkin cukup sekian ya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.